if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit ya. Kali ini gue akan membahas tentang 3 pertandingan ya. Real Madrid berhadapan dengan Cadiz di pertandingan terakhir Real Madrid ya di Liga Spanyol sebelum break Piala Dunia. Lalu ada Juventus 1-0 lawan Hellas Verona. Dan yang terakhir adalah Manchester United berhadapan dengan Aston Villa 4-2. Oke, kita mulai dulu mungkin dari Juventus. Juventus menang 1-0. Ini adalah kemenangan beruntun di Liga, which is really good untuk Juventus ya. Mereka sudah perlahan-lahan menemukan bukan konsistensi dalam hal permainan ya, tapi konsistensi dalam hal poin demi poin, kemenangan demi kemenangan. Walaupun menangnya tipis-tipis kan dari kemarin 1-0, 2-1. Tapi setidaknya mereka bisa meraih 3 poin demi 3 poin. Ya lawan Lecce 1-0. Dan mereka sekarang ada di peringkat 4. Ya 4 besar ini sudah cukup bagus ya. Memang terseok-seok mereka, tapi perlahan-lahan mereka sudah menemukan konsistensi dalam segi poin tadi gue bilang. Terus kita lanjut ke Manchester United. Manchester United menang 4-2 berhadapan dengan Aston Villa. Ini adalah rematch ya. Rematch dari kemarin di Liga. Ya, kemarin di Liga di Premier League. Mereka ketemu di kandang Aston Villa. Aston Villa menang 3-1. Kali ini bukan di Premier League tetapi di Carabao Cup EFL di kandang Manchester United. Kita bahas dulu dari starting lineup. Starting lineup Manchester United ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dubravka main sejak awal, untuk pertama kalinya di musim ini dia dimainkan. Fourth back itu ada Malacia, Maguire, Lindelof, dan juga Diogo Dalot. Terus 2 pivot, McTominay dengan Fred. Nah, Bruno main di kanan, Rashford di kiri, Van de Beek di belakang, Martial. Aston Villa ini melakukan berbagai perubahan juga ya. Hanya 4 yang gue lihat yang kemarin main, sekarang main lagi dipertahankan. Yaitu pertama Konsa, Douglas Luiz, Ramsey dengan Oli Watkins. Sisanya cadangan. Oke. Karena kembali lagi ini Carabao Cup. Ya nggak terlalu penting sebenarnya. Jalannya babak pertama seperti apa? MU langsung ngegas. Jujur, MU langsung ngegas. Aston Villa nggak bermain seperti kemarin. Kemarin kan mereka high press ya. 5-6 pemain high press, benar-benar ditutup ruangnya sehingga MU mau nggak mau harus long ball yang nggak ada akurasinya. Sekarang mereka hanya press dengan 2-3 orang. Praktis Oli Watkins, Danny Ings, mungkin sekali-sekali McGinn, sekali-sekali si Douglas Luiz ikut pressing. Sisanya bertahan. Bertahannya juga nanggung ya. Sehingga beberapa kali memang Manchester United mendapatkan peluang justru lewat direct, lewat ya ibaratnya long ball juga sih. Long ball, tapi long ballnya lebih akurat ke belakang pertahanan karena defensive line-nya dari Aston Villa itu sangat-sangat tinggi. Dan kecepatan dari back-nya Aston Villa, Chambers, Agustinson, Ashley yang masih main itu kan lambat banget, sehingga kena Rashford, kena Bruno, kena Martial itu kan agak keteteran. Ya, tapi di babak pertama juga nggak dapat banyak peluang MU. Jujur, cuman mungkin Dalot. Ya, terus offside-nya Rashford. Ya, sisanya juga nggak banyak dapat peluang. Ya. Martial main babak pertama jelek banget. Jelek banget mainnya, berapa kali kehilangan bola, tapi dia juga baru balik dari cedera. Masuk babak kedua. Nah, ini seru babak kedua. Lebih seru babak kedua ya kalau gue bilang. Menit 48 cetak gol Oli Watkins lewat, gue nggak tahu itu ada kan sedikit protes di mana ada handsball sebelum proses terjadinya gol, tapi ternyata sudah dicek juga nggak handsball menurut wasit ya. 1-0 bam, Oli Watkins lepas dari jebakan offside, Maguire ketinggalan, Dalot ketinggalan, dicongkel 1-0, which is good goal.
Langsung dibalas nggak nyampe 1 menit, berapa detik, lewat long ball yang seperti tadi gue bilang. Cara MU untuk menghancurkan ini pertahanan dari Aston Villa adalah dengan long ball. Long ballnya bukan ngasal, tapi long ball ke belakang pertahanan. Karena Aston Villa bermain dengan high defensive line yang nanggung. Ya pressing enggak, tapi high defensive line. Ini kan nanggung banget. Sehingga Bruno lepas dari jebakan offside, dia passing, itu gol. Ya, sangat bagus golnya dari Bruno ya. Kalau Martial tinggal tap in ya, semua orang juga bisa. Habis itu pergantian pemain, 3 pergantian pemain yang menurut gue cukup memberikan efek juga terhadap Aston Villa. Buendia, Bailey dengan Mings, pemain inti kemarin yang dimainkan sejak awal, sekarang dimasukkan di menit 59. Berbuah langsung di menit 61 di mana mereka dapat gol lewat crossing. Ya crossing di heading sama si Watkins, kena kakinya Dalot, nggak sengaja ya. It happens, bukan salah siapa-siapa. Langsung direspon oleh Erik ten Hag mengganti 3 pemain. Anthony Martial diganti Garnacho, Elanga masuk menggantikan Donny van de Beek. Van de Beek by the way mainnya nggak kelihatan juga, walaupun beberapa kali dia lebih terlibat lah daripada pertandingan lalu, dimana dia sekarang ini nggak nempel sama striker, tapi dia lebih turun, dia lebih jemput bola, dia lebih ke kiri ke kanan, lebih mobile, tapi nggak kelihatan secara performa juga masih di bawah perform. Eriksen masuk menggantikan Fred. Nah, 3 pergantian MU juga ini juga berdampak kepada permainan, tidak hanya Aston Villa tapi MU juga. Ya langsung direspon menit 67 Marcus Rashford gol. Ya itu golnya ya keren Rashford ya, bagaimana skill individu, tapi prosesnya nggak terlalu indah juga. Ya tapi tetap gol, dan ini menurut gue respon yang cukup bagus dari MU. Ketinggalan 2 kali mereka bisa kejar 2 kali, bahkan di menit 78 mereka bisa unggul. Ya lewat asisnya Garnacho juga, itu kan salah passing ya dari Olsen. Ya kita tahu kipernya ini bukan Martinez, tapi kiper kedua Olsen, ya kita tahu kualitas Olsen seperti apa. Dia salah passing, akhirnya Bruno bisa mencetak gol. Itu pun golnya di flag. Ya itu pun golnya di flag. Baru di menit-menit terakhir McTominay kill the game. Tapi secara overall permainan MU apakah sudah luar biasa? Belum. Ya mereka bermain bagus, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena kita nggak bisa juga menilai permainan bagus dilakukan oleh pemain cadangan, mayoritas pemain cadangan melawan mayoritas pemain cadangan. Kita tidak fair menilai itu. Ya, dan ini mainnya di kandang MU, jelas MU punya semua benefit dari dukungan fans, dan kelihatan Aston Villa bermain berbeda di pertandingan ini dibandingkan pertandingan kemarin. Terutama dari segi strategi menurut gue dari si Good Evening ini. Ya. Mereka nggak high press, mereka pertahanannya nanggung, sering salah passing. Ya, kalau diserang mereka lebih mundur, lebih bertahan. Jadi ini different Aston Villa yang kita lihat seperti musim lalu, pertandingan lalu. Ini berbeda sekali. Ya, tapi ini kemenangan yang sangat penting untuk MU. Kenapa gue bilang sangat penting? Pertama, mereka harus revenge. Kemarin mereka kalah, sekarang dibales dengan selisih 2 gol juga. Yang kedua, MU tetap punya asa di EFL, karena EFL itu yang lolos sementara cuma 3 tim menurut gue yang cukup berat, Liverpool, MU dengan Manchester City. Ya, which is very good ya untuk MU. Dan sebentar, ini kok EFL? Manchester City ketemu Liverpool ya nanti. Manchester City ketemu Liverpool. Ya, Manchester City ketemu Liverpool, jadi MU punya benefit nih. MU punya benefit dalam arti lawan-lawannya nanti ketika Manchester City dengan Liverpool salah satunya gugur, lebih mudah untuk mereka juara di Carabao. Karena walaupun ini piala kebo ya ibaratnya, tapi MU butuh ini ya. Karena MU sudah tidak juara 5 tahun secara beruntun menjelang 6 sekarang. Ya jadi itu harus dibuka dulu kerannya, walaupun dengan piala karatan, tapi nggak ada masalah. Yang penting mereka buktikan bahwa mereka punya ambisi untuk menjadi juara di setiap kompetisi yang mereka punya. Terus terakhir ke Real Madrid. Real Madrid menang 2-1 lawan Cadiz. Starting lineup juga praktis inti yang diturunkan Ancelotti, walaupun ini pertandingan terakhir di Liga sebelum Piala Dunia, which is banyak pemain dari Real Madrid yang dipanggil ke timnas. Sangat beresiko memang untuk memainkan semua pemain inti, tapi Real Madrid juga harus tetap dapat 3 poin karena mereka tertinggal cukup jauh dengan Barcelona kemarin 5 poin. Ya, beruntung mereka bisa menang di pertandingan kali ini sehingga
defisitnya itu menjadi 2 poin. Gimana jalan pertandingan? Ya, Real Madrid is Real Madrid ya. Mereka struggle di depan ya kalau gue bilang. Dengan absennya Benzema, mereka cukup kesulitan bermain di depan. Dan gue nggak tahu kenapa Cadiz ya, menurut gue mereka datang ke Real Madrid bukan ingin untuk memenangkan pertandingan, tapi untuk menciderai pemain Real Madrid. Itu terlihat banget. Vinicius berapa kali dihajar kiri kanan. Ya, gue sih ngeliat tim kampung begini layak kalah, sangat layak kalah ya. Dan gue berharap mereka degradasi ya. Ya, mereka peringkat 19, gue berharap mereka degradasi. Karena nggak enak banget lihat pertandingan yang dimana tim lawan itu bermain sangat-sangat kotor. Ya, mereka main ngincernya itu bukan ngincer bola, tapi ngincer kaki. Ya, sangat-sangat memalukan. Dan Toni Kroos menjadi man of the match dengan 1 gol dengan 1 assist. Ya, Toni Kroos kita tahu, nggak usah gue nggak usah kasih tahu bagaimana kualitas dari Toni Kroos. Mungkin kalian juga sebagian besar sudah tahu bagaimana kualitas dari Toni Kroos. Ya, golnya itu kan keren banget itu. Bolanya dia volley dengan akurasi tinggi ke pojok tiang dekat. Fantastis lah kalau gue bilang dari Toni Kroos. Oke, ini tentu saja bagus untuk Real Madrid tetap menempel Barcelona selisih 2 poin doang, which is sangat masih sangat ketat. Ya, sebelum break kita lihat nanti seperti apa ya. Menjelang nanti Piala Dunia masih ada pertandingan dari Premier League nanti. Itu adalah pertandingan terakhir, benar-benar terakhir di Liga Inggris dan juga di Bundesliga juga ada. Kalau di Spanyol ini terakhir. Hari ini terakhir. Oke, mungkin kita akan kembali lagi besok mungkin dengan konten-konten lainnya. Segitu dulu, salam sepak bola.